Seandainya Anda berjalan di sebuah taman pagi di Tokyo, Anda mungkin akan melihat pemandangan yang menenangkan. Seorang kakek berusia 70 tahun duduk di bangku kayu, menikmati teh hijau sambil membaca koran, tanpa terlihat terburu-buru, tanpa beban di wajahnya. Di sebelahnya, istrinya menata bekal kecil berisi onigiri dan sayur rebus. Mereka bukan orang kaya raya, tapi hidup mereka terasa mapan, damai, dan terencana. Inilah rahasia pertama keuangan lansia Jepang. Hidup tenang bukan karena uangnya banyak, tapi karena kebutuhannya kecil. Orang Jepang punya falsafah yang sangat kuat tentang kesederhanaan. Mereka menyebutnya mottainai, yang artinya, jangan sia-siakan. Dari sisa nasi hingga waktu luang, semuanya dimanfaatkan dengan penuh kesadaran. Di usia muda, mereka belajar menabung bukan karena takut miskin, tapi karena menghormati apa yang telah mereka dapatkan. Maka saat usia menua, mereka tak perlu cemas dengan tagihan, tak panik dengan harga beras yang naik, tak takut dengan hari tanpa penghasilan. Karena sejak awal, mereka hidup di bawah kemampuan mereka sendiri. Kebiasaan itu bukan sekadar teori, tapi praktik hidup sehari-hari. Pakaian mereka awet bertahun-tahun, rumah sederhana tapi terawat, transportasi publik jadi andalan, bukan gengsi. Dan menariknya, mereka merasa bangga dengan hal itu. Seorang nenek di Osaka pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Aku tidak kaya, tapi aku cukup." Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi disitulah letak rahasianya. Mereka tahu kapan cukup itu benar-benar cukup. Di Jepang, konsep cukup bukan tanda menyerah, melainkan bentuk kebijaksanaan. Orang-orang tua di sana tidak menumpuk harta, tapi menumpuk kebiasaan baik. Mereka tidak membeli barang demi gengsi, tapi demi fungsi. Setiap yen yang keluar punya tujuan. Setiap benda yang masuk rumah punya nilai pakai. Karena bagi mereka, kekayaan bukan di dompet, tapi di cara hidup. Dan di sanalah kita mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa mereka tetap hidup damai di negeri semahal itu, sementara banyak orang di negara lain panik memikirkan masa pensiun yang belum datang. Mungkin, jawabannya ada di kebiasaan kedua mereka yang tak kalah menarik. Sesuatu yang membuat mereka tak hanya hemat, tapi juga terlindungi dari gejolak ekonomi yang datang tanpa aba-aba. Bayangkan, setiap pagi sebelum matahari muncul, beberapa lansia Jepang sudah duduk di meja kecil mereka, menulis angka-angka sederhana di buku catatan. Bukan surat wasiat, bukan laporan pajak, tapi kakeibo, buku keuangan rumah tangga. Inilah rahasia kedua mereka, disiplin mencatat setiap pengeluaran. Tradisi ini sudah berjalan lebih dari seabad di Jepang. Dulu, ibu rumah tangga memakai kakeibo untuk mengatur penghasilan keluarga agar cukup sampai akhir bulan. Kini, para lansia tetap melanjutkannya, bukan karena terpaksa, tapi karena sudah menjadi gaya hidup. Mereka tahu, uang yang tidak dicatat akan cepat menguap, tapi uang yang diawasi akan patuh pada pemiliknya. Setiap pengeluaran, sekecil apapun, dicatat dengan teliti. Harga sayur, biaya listrik, ongkos kereta, semua masuk dalam buku itu. Tapi yang membuatnya luar biasa bukan sekadar catatan angka, melainkan kesadaran di baliknya. Dengan mencatat, mereka belajar berdamai dengan realitas. Mereka tahu kemampuan mereka, tahu batas yang bisa dijangkau. Tak ada ruang untuk kebocoran kecil yang diam-diam menguras tabungan. Dan menariknya, kebiasaan ini bukan hanya soal uang. Lansia Jepang menjadikan kakeibo sebagai sarana refleksi diri. Setiap akhir bulan, mereka membaca ulang catatannya, lalu menulis perasaan mereka. Saya boros di makanan luar bulan ini. Atau, saya senang karena bisa menabung sedikit lebih banyak. Hal-hal kecil yang membuat mereka sadar bahwa kebahagiaan finansial lahir dari kebiasaan sederhana, bukan dari keberuntungan besar. Kakeibo mengajarkan mereka kesabaran, ketenangan, dan kejujuran pada diri sendiri. Mereka tidak menunggu keadaan ideal untuk mulai menabung. Mereka mencatat, memperbaiki, menyesuaikan, sedikit demi sedikit, tahun demi tahun. Dan saat usia menua, mereka sudah punya bukan hanya uang, tapi juga ketenangan hati. Namun, ada satu hal lain yang lebih dalam dari sekadar mencatat atau berhemat. Sebuah kebiasaan yang membuat para lansia Jepang tetap merasa aman meski inflasi naik, meski nilai mata uang berubah, meski dunia berputar terlalu cepat. Sebuah rahasia yang tersimpan dalam kebun kecil di belakang rumah mereka.
Tahukah Anda, di balik rumah-rumah kecil di pinggiran Kyoto atau Nagano, sering tersembunyi kebun mungil berisi sayur-sayuran segar. Bukan hanya hobi, tapi inilah rahasia ketiga keuangan lansia Jepang, kemandirian pangan. Di usia lanjut, mereka sadar bahwa harga bisa berubah, tapi tanah tidak pernah ingkar janji. Maka banyak lansia menanam kebutuhan harian mereka sendiri. Dari daun bawang, mentimun, sampai kentang kecil yang tumbuh di petak sempit, semuanya dirawat dengan cinta. Bukan karena tak mampu membeli di pasar, tapi karena ingin memastikan hidup mereka tak sepenuhnya bergantung pada uang. Setiap panen kecil memberi rasa syukur yang besar. Mereka memasak hasil kebun dengan tenang, menikmati rasa yang lebih segar dan pikiran yang lebih ringan. Dalam keheningan sore, ketika matahari mulai condong, mereka bisa duduk di antara tanaman dan tersenyum, karena di sanalah mereka menemukan rasa cukup yang sesungguhnya. Kemandirian ini bukan hanya soal pangan. Banyak lansia Jepang memperluasnya ke hal lain, memperbaiki pakaian sendiri, membuat sabun dari bahan alami, bahkan mendaur ulang perabot lama. Mereka mempraktikkan apa yang disebut Jitaku Saisei, regenerasi mandiri di rumah. Artinya, mereka berusaha menghidupkan kembali hal-hal yang bisa diperbaiki, alih-alih membuang dan membeli baru. Itu sebabnya, meski biaya hidup di Jepang tinggi, banyak lansia tetap bisa bertahan dengan tabungan yang terbatas. Mereka tidak mencari keuntungan besar, tapi menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Kebiasaan itu memberi mereka ruang untuk hidup tanpa tekanan, ruang untuk menikmati hari tua dengan damai. Di negara lain, mungkin banyak orang sibuk mengejar penghasilan pasif dari saham atau properti. Tapi di Jepang, banyak lansia justru merasa cukup dengan kemandirian aktif. Mereka tahu, kemampuan menanam sendiri adalah investasi yang tak bisa digadaikan oleh waktu. Namun, ada satu rahasia lain yang membuat mereka semakin unik. Sebuah kebiasaan yang tidak terlihat di laporan keuangan, tapi sangat terasa dalam ketenangan hidup mereka. Sebuah cara pandang terhadap uang, yang membuat setiap keputusan mereka terasa ringan, bahkan ketika dunia berubah begitu cepat. Seandainya Anda duduk di rumah seorang kakek di Hiroshima, mungkin Anda akan heran. Ruang tamunya nyaris kosong, hanya ada meja rendah, 2 bantal duduk, dan rak kecil berisi buku catatan tua. Tapi suasana di dalamnya begitu damai, ringan, seolah udara di sana tidak menanggung apa-apa. Inilah rahasia keempat keuangan lansia Jepang. Hidup tanpa beban utang dan tanpa ambisi berlebihan. Sejak muda, masyarakat Jepang diajarkan bahwa utang adalah bentuk kehilangan kendali atas diri sendiri. Mereka tidak membenci utang, tapi memperlakukannya seperti api, berguna bila tahu cara memegangnya, membakar bila dibiarkan menyala tanpa arah. Karena itu, mereka menunda membeli jika belum mampu, bahkan untuk hal sederhana seperti perabot rumah. Filosofi, hidup sesuai kemampuan, bukan sekadar slogan, melainkan prinsip moral yang melekat pada keseharian. Di masa pensiun, hasilnya terasa jelas. Lansia Jepang tidak dibayangi cicilan rumah, tidak terbebani kredit konsumtif. Mereka tidur lebih nyenyak karena tidak ada angka-angka menekan di kepala. Ketika pendapatan berkurang, mereka tetap tenang, karena gaya hidup mereka tidak pernah bergantung pada penghasilan besar. Lebih dari itu, mereka juga melepaskan ambisi yang tak perlu. Mereka tidak terjebak dalam kompetisi sosial. Tidak ada gengsi untuk memakai pakaian sederhana, tidak malu berjalan kaki, tidak merasa kalah ketika pensiun. Mereka melihat uang sebagai alat, bukan ukuran nilai diri. Dan justru karena itu, uang bekerja lebih tenang di tangan mereka. Sikap ini membuat masa tua mereka seperti aliran sungai kecil, tenang, tapi pasti. Mereka menyesuaikan diri dengan musim, tidak memaksa arus kehidupan berjalan lebih cepat. Mereka tahu, terlalu banyak mengejar hanya akan membuat langkah goyah. Maka mereka memilih fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Pengeluaran, kebiasaan, dan ketenangan batin. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang lebih lembut, lebih hangat. Sesuatu yang menjadi alasan mengapa para lansia Jepang bisa tetap tersenyum, meski hidup sederhana, meski tabungan tak seberapa. Sebuah rahasia terakhir, yang tidak ada di buku keuangan manapun, tapi terasa di setiap langkah kecil mereka setiap hari. Bayangkan, pagi di sebuah desa kecil di prefektur Nara. Matahari baru naik. Kabut masih menggantung di antara pepohonan bambu. Seorang nenek berjalan perlahan menuju toko sayur milik tetangganya, membawa tas kain buatan sendiri.
Ia membeli hanya apa yang perlu, lalu duduk sejenak di bangku depan toko, berbincang hangat dengan pemiliknya. Di situ, tanpa disadari, tersimpan rahasia kelima keuangan lansia Jepang. Mereka tidak hidup sendiri. Di Jepang, konsep moai, lingkaran dukungan sosial, sudah mendarah daging. Lansia di sana membangun komunitas kecil yang saling membantu, baik dalam urusan uang maupun keseharian. Mereka berbagi hasil kebun, saling menukar masakan, bahkan bergotong royong membayar biaya listrik saat salah satu kesulitan. Prinsipnya sederhana, jika satu orang jatuh, yang lain menahan. Tidak ada yang dibiarkan sendirian menghadapi hidup. Dari kebiasaan itu lahirlah rasa aman yang tak bisa dibeli. Lansia Jepang jarang merasa takut menghadapi masa tua, karena mereka tahu, ada orang-orang di sekitar yang siap menolong. Mereka tidak harus kaya, tapi mereka terhubung. Dan di usia lanjut, keterhubungan itulah yang menjadi bentuk kekayaan paling nyata. Bahkan dalam hal warisan, mereka memandang uang dengan tenang. Banyak yang memilih memberi sedikit demi sedikit saat masih hidup, entah dalam bentuk bantuan kecil, atau sekadar waktu untuk anak dan cucu. Mereka ingin meninggalkan bukan sekadar harta, tapi kebijaksanaan. Karena mereka percaya, nilai hidup bukan di angka saldo, tapi di hubungan yang tulus. Maka tak heran, banyak lansia Jepang yang terlihat bahagia meski hidup sederhana. Mereka tidak takut pada masa depan, karena sudah punya pegangan, kebiasaan, kedisiplinan, dan komunitas yang saling menguatkan. 5 rahasia itu: hidup sederhana, mencatat pengeluaran, mandiri dalam kebutuhan, bebas dari utang, dan terhubung dengan sesama, menjadi pondasi kokoh yang membuat mereka bisa melewati hari tua dengan damai di negeri mahal sekalipun. Dan mungkin, di balik senyum tenang mereka yang duduk di taman pagi, ada pesan diam yang bisa kita dengar bila mau berhenti sejenak, bahwa ketenangan bukan datang dari berapa banyak yang kita punya, tapi dari seberapa dalam kita bisa mensyukuri yang sudah ada.